Yang pertama, mimpi berada di neraka atau mimpi masuk neraka menurut Ibnu Sirin itu bisa berhubungan dengan peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misalnya ada di antara teman-teman sekalian yang bermimpi berada di neraka atau masuk neraka atau melihat neraka ya. Nah, mungkin saja mimpi itu menandakan atau mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menegur Anda, sedang memperingatkan Anda bahwa Anda telah lalai dalam taat kepadanya, Anda telah lalai dalam beribadah kepadanya. Misalnya Anda selama ini meninggalkan sholat, melalaikan sholat, kemudian melalaikan segala perintah Allah yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi mimpi ini harus bisa menjadi petunjuk bagi Anda untuk introspeksi diri. Jangan-jangan benar selama ini Anda telah lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika benar maka mulailah untuk memperbaiki diri Anda sendiri, memperbaiki kualitas ibadah Anda agar kelak di akhirat Anda tidak sengsara dan agar Anda bisa terhindar dari azab Allah di neraka nanti. Jadi bersyukurlah ketika Anda bermimpi melihat neraka atau berada di neraka, karena itu sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Anda agar Anda bisa bertobat, bisa memperbaiki ibadah Anda, bisa memperbaiki amalan-amalan Anda, dan bisa meninggalkan hal-hal buruk dan hijrah kepada hal-hal positif atau perbuatan baik. Ibnu Sirin juga menjelaskan bahwa arti lain dari mimpi berada di neraka atau mimpi melihat neraka itu menandakan sebuah musibah. Musibah ini akan menimpa Anda di dunia, dan musibah ini berhubungan dengan fitnah. Entah fitnah ini datangnya dari keluarga Anda atau dari orang di sekitar Anda yang iri dan benci kepada Anda. Intinya Anda akan mengalami sebuah fitnah. Karena itu, jadikan mimpi melihat neraka atau berada di neraka ini sebagai sebuah petunjuk untuk Anda untuk berbenah diri, untuk melakukan hal-hal agar terhindar dari musibah tersebut. Karena itu, jangan lupa untuk bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepadanya dari ancaman orang-orang yang iri dan benci kepada Anda, terutama dari ancaman fitnah. Jadi menurut Ibnu Sirin, teman-teman sekalian, ketika kita bermimpi melihat neraka atau berada di dalam neraka, itu artinya jika memang bukan dua hal tadi, bukan teguran dari Allah dan juga bukan fitnah, maka mungkin saja artinya adalah Anda saat ini sedang berada atau bersama dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, suka berbuat keji, suka berbuat mungkar. Jika Anda punya teman yang demikian, misalnya teman Anda munafik, kemudian teman Anda suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, dan jarang sholat atau meninggalkan sholat, maka jadikan mimpi yang Anda alami ini sebagai isyarat bahwa Anda harus meninggalkan teman Anda itu. Anda harus pergi meninggalkannya sejauh mungkin agar Anda tidak terpengaruh terhadap keburukan-keburukannya. Karena apa? Karena sifat seseorang, sifat negatif itu sangat mudah sekali menular. Mungkin saja Anda termasuk rajin sholat, tapi ketika Anda berteman dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, yang malas sholat, maka Anda akan ketularan malas sholat. Karena itu jauhi mereka jika mungkin, atau jika Anda bisa, maka peringatkan mereka agar lebih meninggalkan maksiat-maksiat atau meninggalkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Pertama, peringatkan mereka, atau jika Anda tidak mampu memperingatkan mereka, maka jauhilah mereka. Carilah teman-teman yang memiliki kualitas iman dan kualitas ibadah yang baik. Karena seperti pepatah mengatakan, jika kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita walaupun tidak mendapatkan minyak wangi itu, tapi kita akan ketularan baunya, harumnya. Jadi intinya, jadikan mimpi melihat neraka atau berada di neraka sebagai introspeksi diri. Apakah selama ini Anda memang bersama dengan orang-orang yang bisa dikatakan kurang taat dalam beribadah? Ilmu yang tidak diamalkan. Nah, Ibnu Sirin juga menjelaskan bahwa kemungkinan keempat arti dari mimpi melihat neraka atau berada di neraka itu adalah berhubungan dengan ilmu. Anda sekarang mungkin saja sedang sibuk mencari ilmu, sibuk membaca, sibuk bersekolah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya ketika Anda sudah lulus, Anda sudah menguasai ilmu itu, Anda tidak mengaplikasikannya di dalam keseharian Anda. Ini adalah sebuah
dosa. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui sesuatu hukum tentang suatu ilmu misalnya, tetapi kita tidak melaksanakannya, maka kita akan berdosa. Contohnya, kita tahu bahwa meminjamkan uang dengan bunga itu adalah riba, atau kita tahu bahwa menjadi rentenir itu riba, tetapi kita masih melakukannya, kita masih meminjam uang itu, atau kita memberikan pinjaman dengan syarat tersebut. Nah, itu artinya ilmu yang Anda miliki itu tidak Anda aplikasikan, tidak Anda laksanakan. Karena itu Anda akan memperoleh dosa yang sangat besar sekali. Karena hakikatnya dosa bagi seseorang yang mengetahui tentang hukum tetapi tidak melaksananya jauh lebih besar daripada dosa orang yang tidak mengerti hukum. Jadi intinya mimpi melihat neraka atau masuk neraka mungkin saja itu pertanda atau teguran untuk Anda bahwa selama ini Anda belum melaksanakan ilmu yang Anda miliki di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Minimal Anda mempraktekkan atau mengamalkan ilmu tersebut untuk diri Anda sendiri, jika tidak mungkin untuk mengamalkannya kepada orang lain.